Hujan deras dan pemadaman listrik total mengubah rumah sakit menjadi labirin kegelapan yang mengerikan. Bagi Maya, seorang perawat magang yang terjebak di sayap melati, tugasnya malam itu bukan lagi untuk merawat pasien, melainkan untuk bertahan hidup dari sesuatu yang bangkit saat lampu mati. Maya menyesap kopi dinginnya yang ketiga. Ini adalah malam pertama dia ditugaskan untuk jaga malam sendirian di Bangsal Melati, bagian rumah sakit tua yang khusus menangani pasien penyakit dalam menahun. Bangsal ini terletak di lantai paling atas, terpisah dari gedung utama oleh koridor jembatan kaca yang panjang. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Suara guntur terdengar sesekali, menggetarkan kaca jendela yang buram oleh embun. Suasana sangat sunyi. Hanya deru napas pasien-pasien yang tertidur lelap dan dengung mesin ventilator yang terdengar di lorong panjang itu. Suara petir yang sangat keras terdengar, disusul dengan padamnya seluruh lampu. Gelap gulita dalam sekejap. Aduh, gawat, gumam Maya. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, tapi blank. Layar ponselnya mati total, mati daya. Sial, lupa di-charge. Ia mencoba menekan saklar lampu darurat di dinding, tapi tidak ada reaksi. Generator rumah sakit yang seharusnya menyala dalam hitungan detik, tampaknya ikut rusak akibat sambaran petir tadi. Keheningan yang pekat mulai terasa mencekam. Suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Itu bukan suara bel rumah sakit, melainkan suara lonceng kuno yang sering digunakan di kuil atau di film-film horor lama. Suara apa itu? Bisik Maya, mencoba menajamkan pendengarannya. Ia meraba-raba kegelapan, mencari senter darurat yang seharusnya ada di laci meja suster. Saat tangannya membuka laci, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia menarik tangannya dengan cepat. Laci itu kosong, tapi dasarnya terasa lengket. "Suster?" Sebuah suara lemah terdengar dari salah satu kamar. Maya menghela napas lega. "Iya, Pak Gunawan, ada apa?" Tanyanya sambil berjalan perlahan menuju kamar nomor 4. Saat ia mendekati pintu kamar, ia melihat cahaya redup di dalam. Pak Gunawan, seorang pasien penderita kanker stadium akhir, tampak duduk di ranjangnya. Ia tidak menggunakan selimut, dan wajahnya pucat pasi. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua yang tampak usang. "Pak, kenapa duduk?" tanya Maya lembut. Pak Gunawan tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin besar di dinding kamar. "Di sana, dia ada di sana," bisik Pak Gunawan, suaranya gemetar. Maya melirik ke arah cermin. Ia tidak melihat siapa-siapa, hanya pantulan dirinya yang samar di tengah kegelapan. "Siapa, Pak? Tidak ada siapa-siapa di sini." "Dia yang memberitahuku kalau aku akan segera menyusulnya," kata Pak Gunawan. Suaranya mendadak berubah menjadi berat dan serak. Maya merinding. Ia segera mundur dan berlari keluar kamar. Namun, saat ia sampai di koridor, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di ujung koridor yang gelap, sesosok bayangan putih perlahan-lahan muncul dari kegelapan. "Suster, suster." Bayangan itu memanggil dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Maya membeku. Bayangan itu bukan manusia. Itu adalah sosok wanita dengan gaun putih yang compang-camping, rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, dan dia berjalan dengan gerakan menyamping yang aneh.
Dia yang membawaku ke sini. Bisik Pak Gunawan dari dalam kamar. Maya segera menutup pintu kamar 4 dan berlari menjauh dari bayangan putih itu. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berdiam diri di sana. Ia berlari menuju koridor jembatan kaca, berharap bisa sampai ke gedung utama. Namun, saat ia sampai di tengah jembatan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Cahaya lampu darurat di gedung utama tampak menyala. Tapi di luar kaca jembatan, ia melihat sesosok hantu wanita yang tadi di koridor. Berdiri di tengah hujan deras, menatapnya dengan mata merah yang menyala. Kamu tidak bisa lari dari sini, Maya. Hantu itu berbisik. Suaranya terdengar jelas di telinga Maya, seolah dia sedang berdiri di belakangnya. Maya mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di telan sunyi. Ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika Maya sadar, ia berada di kamar rawat inap di gedung utama. Dokter memberitahunya kalau ia ditemukan pingsan di koridor jembatan kaca akibat kelelahan dan syok. Untungnya, pemadaman listriknya tidak lama, Maya, kata dokter itu. Generator rumah sakit menyala dalam hitungan menit. Maya terdiam. Ia ingat dengan jelas betapa lamanya kegelapan itu terasa, dan betapa nyatanya sosok hantu wanita yang ia lihat. Apakah Pak Gunawan baik-baik saja? Tanya Maya dengan ragu. Pak Gunawan, dia meninggal tadi malam, Maya. Pukul 23.30, tepat saat lampu padam. Maya merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin. Ia menyadari bahwa Pak Gunawan yang ia lihat di kamar 4 bukanlah Pak Gunawan yang sesungguhnya, melainkan sesuatu yang telah mengambil nyawanya. Malam itu, Maya tidak pernah lagi berani untuk jaga malam sendirian di bangsal melati. Ia tahu bahwa meskipun lampu sudah menyala, kegelapan di rumah sakit tua itu tidak pernah benar-benar pergi. Dan di sayap melati, mereka masih menunggu, mencari mangsa selanjutnya yang akan mereka bawa ke dalam kegelapan abadi. Hati-hati dengan suara lonceng di malam hari. Lonceng itu berbunyi sekali lagi, meskipun tidak ada siapa-siapa yang mendengarnya, kecuali Maya, yang selamanya dihantui oleh kenangan malam itu. Dia tahu, malam ini mereka sedang menunggu, dan dia mungkin bukan mangsa terakhir. Malam yang panjang masih belum berakhir. Suara hujan di luar semakin deras, dan di dalam kegelapan, sosok wanita bergaun putih itu perlahan-lahan mulai tersenyum, menunjukkan barisan giginya yang tajam dan menghitam. Malam ini, dia yang akan menjadi saksian. Dan kegelapan pun kembali. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.